Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Banyak ya informasi yang beredar yang mengatakan kalau seandainya keramas saat haid itu nggak boleh. Siapa nih salah satunya yang menuruti hal itu? Dan banyak banget di antara kalian, di antara kita nih yang menurutinya. Karena banyak masyarakat yang percaya bahwa keramas itu dapat mengganggu proses menstruasi wanita. Bener nggak tuh? Akhirnya nggak sedikit nih wanita yang memutuskan untuk tidak keramas pada saat menstruasi. Nah sebenarnya apa sih alasannya kenapa nggak boleh keramas? Katanya air yang disiramkan ke kepala itu akan menyebabkan darah haidnya itu membeku dok. Sehingga mengakibatkan aliran darah haid itu jadi mampet dan nggak lancar. Dan ada juga yang mengatakan nih dok, katanya kalau menyiram kepala atau keramas itu dapat menyebabkan darah atau keputihan itu masuk ke kepala atau ke otak. Jadi teman-teman perlu banget nih kita luruskan pendapat-pendapat tersebut ya. Jadi fakta-fakta seputar keramas pada saat haid. Ini penting banget nih kalian share nih sebanyak-banyaknya. Fakta yang pertama, tidak ada hubungannya antara menstruasi dengan keramas atau tidak keramas ya teman-teman. Hal tersebut tidak membawa pengaruh apa-apa. Yang ada malah nggak keramas itu malah bikin kulit kepala kamu menjadi gatel-gatel. Apalagi kalau haidnya itu selama 7 hari. Jadi 7 hari nggak keramas. Nah, itu malah menyebabkan masalah lagi nih di kulit kepala. Dan sebenarnya nggak ada masalah sama sekali antara keramas dengan darah haid yang dikeluarkan. Masalahnya ya yang mempengaruhi kondisi haid itu adalah kondisi hormonal atau adanya masalah medis tertentu. Ada juga masalah aktivitas fisik yang terlalu berat, kemudian stres, depresi, usia, misalnya usia puber dan juga menopause itu mempengaruhi berat badan kamu nih, berat badan yang berkurang banget atau yang berlebihan. Itu tuh yang mempengaruhi haid kamu. Kemudian faktanya yang kedua ya, air itu tidak mempengaruhi darah haid ya teman-teman. Banyak kan yang berpendapat bahwa air dingin yang disiram di kepala haid itu dapat menyebabkan darah haid membeku nih dok. Sedangkan kalau menyiramkan air hangat, maka darah haidnya akan lebih banyak. Jadi teman-teman faktanya nih, pendapat ini sama sekali nggak benar ya. Hal ini karena tidak ada hubungannya antara pembuluh darah di kepala seseorang dengan darah haid seseorang tersebut. Perlu diketahui bahwa darah haid itu tidak berasal dari permukaan kulit, melainkan dari dalam rahim itu sendiri. Darah haid itu terjadi melalui proses peluruhan selaput rahim. Nah, yang untuk mengetahui tentang darah haid ini gimana prosesnya, boleh dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian, fakta yang ketiga, itu tidak mempengaruhi otak ya. Karena ada yang berpendapat nih mengatakan bahwa darah haid itu akan masuk ke otak dok akibat dikeramas pada saat haid. Tentu saja ya pendapat ini ya mengada-ngada ya teman-teman, nggak bener nih pendapatnya. Karena secara anatomi tubuh aja ya, itu saluran reproduksi wanita itu tidak berhubungan dengan pembuluh darah di otak. Sehingga tidak mungkin darah haid itu bisa masuk sampai ke otak kita. Memang benar, seorang wanita bisa saja mengalami pusing atau sakit kepala pada saat haid. Namun, hal itu terjadi karena perubahan hormonal yang dialami saat haid, bukan karena darah haid yang masuk ke dalam otak. Jadi boleh nggak nih dok keramas pada saat haid intinya? Dari berbagai penjelasan tadi nih, kamu udah bisa menyimpulkan ya kalau keramas pada saat haid itu tentunya iya, bener banget. Boleh sekali ya teman-teman. Jadi jangan sampai takut lagi ya pada mitos-mitos yang belum tentu nih kebenarannya tentang masalah haid ini tadi. Bahkan keramas sebenarnya memiliki berbagai manfaat ya. Di antaranya bisa membuat tubuh menjadi lebih rileks dan juga segar. Bisa membersihkan rambut kamu dan juga kulit-kulit kepala nih dari debu, minyak dan juga kotoran-kotoran. Bisa membuat tubuh lebih nyaman karena kan rambut dan kulit kepala itu lebih bersih ya.
Kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri tentunya karena tubuh kita merasa bersih. Jadi mulai sekarang jangan percaya sepenuhnya pada mitos seputar menstruasi yang beredar di sekitar kamu tanpa mencari tahu ya tentang kebenarannya. Termasuk tentang keramas saat haid ini. Silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman kita di luar sana juga pada tahu ya tentang keramas ini boleh ya pada saat haid. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Stay healthy ya teman-teman. Stay positif. Wassalamualaikum.